Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini sambil memberikan motivasi beres-beres rumah, aku akan bahas 8 tips menghadapi musim hujan agar rumah tetap bersih dan wangi, tidak bau lembab. Nah, alhamdulillah ini tuh habis sholat subuh, gercep ke dapur mau marinasi perayaman supaya nanti pas sore ketika masak itu bumbunya udah meresap. Yang namanya emak-emak itu baru aja makan sahur selesai, udah mikirin lagi bagaimana menu untuk berbuka puasa. Apalagi yang punya anak-anak yang masih belajar puasa nih. Jadi makanannya itu harus variatif ya supaya enggak ngebosenin. Oh iya, waktu kemarin tuh ada yang nanyain kabar, katanya gimana, apakah kebanjiran. Nah begini ya teman-teman, suasana kebanjiran kemarin ini benar-benar gede banget. Ini tuh udah hampir surut. Mungkin pada lihat di sosial media kali ya teman-teman, waktu kemarin Pelabuhan Ratu itu benar-benar banjirnya gede. Nah pagi ini pun masih hujan begitu lebat ya teman-teman. Dan musim hujan ini kayaknya membawa tantangan untuk kita para ibu rumah tangga, karena musim hujan itu sering membuat udara di dalam rumah terasa lembab yang memicu jamur dan bau apek. Tapi tenang saja, ada 8 cara yang bisa diterapkan. Yang pertama, kita bisa gunakan pengering udara atau dehumidifier untuk mengurangi kelembapan. Dan pilihan aku jatuh pada dehumidifier Supo NTL DH2 dari Notel. Dehumidifier ini berfungsi untuk menyerap kelembaban berlebih di rumah, apalagi pas musim hujan seperti ini, yang mana kalau dibiarin bisa bikin cat tembok ngelupas dan rumah bau lembab. Dinding dan atap juga bisa berjamur ya, sehingga jadi black mold yang berbahaya banget buat kesehatan dan juga pernapasan. Alhamdulillah ini paketnya datang dengan selamat sentosa. Pas dibuka itu langsung jatuh cinta dengan desainnya yang minimalis, sehingga menambah kesan cantik kalau misalkan diletakkan di mana aja. Di sini sudah ada buku petunjuk penggunaan kartu garansi dengan 30 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini cara menggunakannya cukup mudah, dibaca selewat aja udah dijamin pasti bisa. Nah, ini untuk tangki airnya itu mudah banget dilepas, dilengkapi juga fitur auto off. Jadi kalau misalkan tangki airnya penuh, lampu indikatornya itu akan menguning dan otomatis berhenti sendiri. Jadi aman kalau misalkan kita pasang selama 24 jam. Jangan khawatir soal listrik, ini tuh wattnya kecil banget, hanya 23 watt aja. Dan dehumidifier Supo dari Notel ini tuh udah didesain sangat cocok untuk ruangan yang berventilasi buruk. Misalkan di kamar itu ada kamar mandi, ini juga cocok banget. Soalnya kamar mandi biasanya bikin ruangan jadi lembab ya. Temboknya itu suka ngelupas dan jamuran. Dan ini mau langsung aku coba aja, kita colokin dulu ke listrik. Ini tuh udah dilengkapi dengan fitur layar sentuh ya teman-teman. Dilengkapi juga dengan 7 warna lampu yang dapat digunakan untuk kenyamanan waktu istirahat di malam hari. Kita dengarkan suaranya, ini kebisingannya rendah sehingga tidak ganggu di telinga. Manfaat membeli Notel dehumidifier Supo ini, yang pertama bisa mengurangi tumbuhnya beragam jamur dan bakteri yang berlebihan di ruangan. Manfaat selanjutnya mampu menghilangkan bau lembab yang tidak nyaman di rumah. Nah ini dia hasil air yang ketampung setelah 4 jam, banyak banget kan? Padahal ruangannya itu nggak kelihatan lembab. Nah untuk teman-teman yang mau samaan bisa beli di Notel Official Store atau bisa beli langsung di offline store Notel yang tersebar di Jabodetabek. Lanjut ke videonya ya teman-teman, supaya rumah kita selalu wangi, selalu bersih di musim hujan, tidak bau apek atau tidak bau lembab. Kita harus rajin-rajin untuk membersihkan rumah, terutama barang-barang yang numpuk. Barang-barang seperti ini tuh bisa mengundang banyak hewan ke rumah kita loh. Karena di luar itu kan dingin, lembab. Bisa masuk itu hewan-hewan ke dalam rumah, dari semut, kecoa, tikus. Karena barang-barang di rumah kita numpuk itu bisa mengundang. Nah jadi harus sering-sering deep clean, harus sering-sering juga declutter. Sekiranya barang yang tidak berguna udah buang aja. Dan yang paling bahaya, hewan yang datang ke rumah kita itu kayak rayap, itu bisa menggigit barang-barang kita, terutama yang terbuat dari kayu ya. Nah sebenarnya bau apek itu sering tercium di dalam rumah kita, itu banyak penyebabnya. Bisa jadi dari baju-baju kotor yang menumpuk atau baju-baju basah yang menumpuk juga tidak dijemur. Nah itu bisa bau.
Sarung bantal dan spray yang jarang diganti juga itu pasti mengeluarkan bau yang kurang sedap ya teman-teman. Makanya harus sering-sering ganti, dan kasurnya juga harus sering-sering kita bersihin. Nah, tips selanjutnya bisa dengan menyalakan AC loh teman-teman. Jadi kalau di rumahnya yang pasang AC, usahakan lebih sering untuk menyalakannya di musim hujan. Selain mendinginkan ruangan, ternyata AC juga bisa membantu menurunkan kelembapan. Dan untuk selanjutnya yang di rumahnya tidak dipasang AC, bisa tingkatkan sirkulasi udara. Jadi udara itu juga bisa menghilangkan kelembaban. Nah, dengan cara kita buka pintu, buka jendela, kita nyalain kipas. Dan kalau misalkan kita punya lemari yang dari kayu atau lemari biasa gitu, bisa jangan terlalu nempel di tembok. Jadi bisa digeserin gitu. Dan memang menurut pengalaman aku sendiri, kalau misalkan musim hujan ini paling sering ganti spray ya, terutama yang punya bocil-bocil. Biasanya mereka tidur tuh pada ngiler ya teman-teman, jadinya harus selalu diganti ya, minimalnya seminggu itu 2 kali, itu udah aman. Nah kalau yang kasurnya kayak aku ini, yang bawah itu kan nggak ada alasnya, itu langsung ke keramik ya teman-teman. Lebih bagusnya pakai alas apa aja, bisa dari kardus misalkan, atau dari tikar, atau dari karpet itu bisa, tapi aku enggak ya. Tapi ini aman-aman aja, yang penting kita selalu kalau setiap pagi itu diangkat gitu. Kalau misalkan dibersihin pagi-pagi, diangkat, disapu bawahnya, alhamdulillah itu aman. Jadi aku bukannya nggak ada kardus, tapi malah menurut aku sih jadi di banyak sampah gitu ya teman-teman. Aku pengen punya kayu sih sebenarnya. Jadi kalau kasur yang di bawah itu dikasih kayu bawahnya, nah itu mungkin bisa lebih aman. Tapi tetap ya, walaupun pakai kayu, kayaknya dibersihin harus sering biar bawahnya itu nggak kotor. Nah ini aku ganti juga untuk sarung bantalnya semua, alhamdulillah. Kalau misalkan udah ganti spray, ganti sarung bantal, wah suasana kamar itu makin beda. Dan aku tuh suka banget kalau misalkan menggunakan spray yang polos-polos kayak gini. Sebenarnya punya spray yang warna-warni zaman dulu itu, tapi sekarang udah nggak suka, soalnya kayak rame gitu ya teman-teman. Tapi ya itu, kalau yang polos seperti ini tuh kalau kotor sedikit aja bisa terlihat. Yang putih, yang coklat itu sama aja. Kalau ada bekas iler anak-anak tuh udah kelihatan. Jadi kalau udah kotor itu kelihatan banget. Nah enak, langsung bisa dicuci gitu ya teman-teman. Kita juga kan nggak betah kalau ngelihat misalkan di kasur itu banyak kotoran-kotoran. Spray putih juga sama, jadi manfaatnya seperti itu. Kalau kotor itu bisa terlihat. Kalau dulu itu berpikiran nggak mau pakai yang polos, yang putih itu karena takut cepet kotor. Padahal walaupun yang warna-warni, yang berbunga-bunga, itu kalau digunakan pasti kotor ya. Cuma mungkin nggak kelihatan. Justru yang nggak terlihat itulah kotoran yang mengandung banyak bakteri yang membahayakan. Selesai kasurnya udah rapih, udah ganti spray, sekarang aku lanjut ke lemari. Ini lemari anak-anak, yang mana banyak baju-bajunya ternyata yang udah kekecilan. Ini mau aku pilih-pilih juga. Yang masih bagus mau aku kasih aja ke saudara atau tetangga. Nah yang masih kepake mau aku rapihin. Nah ini aku naruhnya di kotak-kotak itu ya teman-teman, supaya lebih mudah kalau misalkan lagi ngambil. Karena anak-anak ini kadang-kadang ganti baju sendiri, mereka ngambil baju sendiri. Jadi kalau misalkan kita lipat numpuk ke atas itu, kadang-kadang suka main tarik aja. Nah itu cepet banget berantakannya. Tapi kalau di kotak kayak gini, mereka ambil langsung, itu mengurangi keberantakan. Tapi berantakan tetap ya. Kalau dibiarkan misalkan 2 minggu nggak diberesin, 1 bulan nggak diberesin, ini udah acak-acakan. Tapi maksudnya tidak secara langsung acak-acakannya. Nah ini aku masukin baju-bajunya yang masih kepake, yang masih cukup. Aku masukin aja ke wadah kayak gini. Ini metode KonMari gitu ya teman-teman. Jadi lipatnya itu kayak gini, supaya ruangannya itu bisa cukup. Walaupun bajunya ini tuh banyak, lemarinya sempit, tapi alhamdulillah bisa cukup dengan metode seperti ini. Untuk bagian bawah itu celana-celana
sama baju-baju yang lumayan besar kayak gamis anak-anak. Nah ini baju-baju kakaknya ternyata kalau lama nggak dipilih-pilih kayak gini banyak yang nyasar juga ya teman-teman. Kadang-kadang ini baju kakaknya masuk ke lemari adiknya dan begitu juga sebaliknya gitu. Nah untuk baju-baju yang udah nggak kepake ini aku pilih-pilih. Sebagian aku kasih, yang bagus-bagusnya aku kasih ke tetangga atau ke saudara yang membutuhkan. Nah untuk yang jelek-jeleknya aku bikin elap aja. Jadi untuk elap aku tuh jarang banget beli karena memanfaatkan baju-baju yang ada di rumah. Nah, tips berikutnya menyimpan baju juga ternyata jangan sembarangan kalau misalkan di musim hujan seperti ini. Karena lemari juga bisa lembab gitu ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita bisa simpenin kamper. Pilih kampernya yang wangi, jangan kamper yang bau zaman dulu ya. Aku tuh sering banget dulu tuh menghirup bau-bau kamper, tapi sekarang udah banyak kok kamper-kamper yang modern, yang enak itu diciumnya. Nah, kita bisa pakai juga benda-benda yang bisa menyerap lembab. Ada loh teman-teman. Yang pertama itu soda kue. Ini soda kue cukup efektif ya menghilangkan kelembapan. Nah, cukup digunakan atau disimpan si soda kuenya itu di mangkuk. Nah, kemudian ditaruh di ruangan yang tinggi kelembapannya. Nah, itu soda kue juga bisa mengurangi bau apak. Tapi ya itu tadi ya teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan barang-barang kayak soda kue ditaruh di mangkuk kayaknya kurang efektif. Aku lebih suka sih pakai humidifier yang tadi. Nah itu tuh bisa langsung kering dan gak ada tuh bau-bau apak di rumah walaupun di musim hujan. Nah tips selanjutnya kita harus tutup kebocoran. Jadi di rumah itu musim hujan pasti atapnya ada yang bocor-bocor. Nah itu juga bisa menyebabkan jamur-jamur pada tumbuh sehingga di plafon-plafon itu ada warna-warna hitam gitu ya teman-teman. Itu jamur yang tumbuh. Nah itu berbahaya loh bagi kesehatan. Pokoknya kalau udah ada yang bocor-bocor, baik itu atapnya yang bocor atau pipa atau keran yang bocor, segera deh diberesin itu kebocorannya karena lama-kelamaan bakal memicu lembab di rumah kita. Kalau udah lembab itu susah banget ya areanya di rumah kita jadi basah dan banyak-banyak noda seperti itu. Nah, tips berikutnya jangan pernah memelihara sampah di rumah. Bentuk sampah sekecil apapun harus segera dikeluarkan dari rumah ya teman-teman. Jangan sampai nginep di dapur sampai semalaman, itu bisa menyebabkan bau dan bisa mengundang hewan-hewan yang berbahaya datang ke rumah. Walaupun itu misalkan cuma kertas, cuma plastik, langsung aja kita simpan ke wadah sampah yang ada di luar rumah, supaya rumah kita itu tetap wangi dan tetap bersih. Jangan lupa setiap hari itu harus kita bersihin. Jadi kalau setiap hari namanya pembersihan harian. Pembersihan harian itu ya bersihin debu dari permukaannya yang terlihat aja, gak usah dari dalam kolong-kolong kayak gitu. Nah kemudian disapu debu-debunya itu. Walaupun setiap hari disapu, pasti debu itu bakal ada terus ya teman-teman. Walau itu rumahnya terlihatnya bersih, tapi kalau kita sapuin setiap hari itu pasti debunya itu bakalan ada. Makanya jangan cuma melihat rumah dari jauh, oh ini masih rapi, oh ini tidak terlihat kotor. Debu-debu itu pasti tumbuh setiap harinya, pasti ada. Karena dari luar itu pasti angin membawa debu. Makanya nyapu dan ngepel itu ya harus setiap hari ya diusahain. Dan insya Allah kalau misalkan kita memang rutin bersih-bersih rumah setiap hari, pekerjaan itu tuh tidak bakalan terlalu lama dilakukan. Bisa kita beres-beres rumah itu hanya dalam waktu 20 menit udah selesai. Ini rumah yang ukurannya menurut aku luas ya. Tapi kalau misalkan rumahnya lebih kecil, mungkin bisa dalam waktu 10 menit atau 15 menit udah selesai. Karena kotorannya itu hanya yang ringan-ringan aja yang nampak dari atas. Kalau rumah yang jarang dibersihin malah itu membutuhkan waktu yang lama cara membersihkannya. Jadi manfaatnya banyak ya teman-teman. Kalau kita beres-beres rumah setiap hari itu dipel selewat aja gitu udah kinclong ini rumah. Nah setelah disapu sama dipel kayak gini, kita bisa menyimpan keset di pintu.
kesetnya yang lumayan tebal. Selain nanti kaki basah itu bisa kering di situ, kotoran pun bisa langsung tersaring oleh keset tersebut. Itu manfaatnya ya, bila perlu double, luar sama dalam itu kesetnya. Nah, alhamdulillah itu merupakan tips yang terakhir. Semoga teman-teman bisa termotivasi dengan video ini dan lebih rajin bersih-bersih terutama di musim hujan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.